Kita kembali dikejutkan oleh korupsi jumbo yang melibatkan tidak hanya pejabat dan pengusaha, melainkan artis dan selebritis. Korupsi tata niaga komoditas timah yang melibatkan PT Timah itu diperkirakan mengakibatkan kerugian negara 271 triliun rupiah. Di atas kasus BABI dan bisa dibilang korupsi dengan kerugian negara terbesar sampai saat ini. Apa komentar Anda mengenai korupsi jumbo ini dan apa yang bisa dilakukan untuk benar-benar efektif memberantas korupsi di Indonesia? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Iya, itu kalau saya rasa mereka nggak ada harga diri, Bu. Cuman harga mobil, harga rumah, nggak punya harga diri. Dan juga mungkin ya sebab-sebabnya mungkin dari keturunan kali ya, atasannya pada atau asalnya dulu-dulunya ya semacam perampok gitu, nggak ada harga dirinya kalau aku rasa begitu. Kalau masalah korupsi ini kelihatannya makin ke belakang makin jadi, makin gede lagi ya. Ini harus tegas, hukuman mati seperti RRC, tidak pandang bulu, mau pejabat, mau artis, mau sukunya apa, tidak pandang bulu, semua. Pokoknya korupsi musuh rakyat itu harus dihukum mati, itu aja. Gini, sebenarnya tambang ilegal ini udah dari dulu ya. Saya kira sih sebelum reformasi aja udah ada kok. Terus awalnya adalah tahun lalu Gibran yang mengatakan kepada publik bahwa tambang ilegal di Indonesia itu terlalu banyak dan backingnya adalah orang-orang yang menakutkan, yang di-untouchable, dan itu akhirnya muncul sekarang. Tapi sekarang yang ditahan-tahan itu yang terakhir adalah Harvey Mois, bukankah itu cuma swasta semuanya? Atau nggak ada pejabatnya? Padahal pertanyaan saya, bisa main-main itu dari mana? Kalau nggak dari Menteri ESDM-nya. Sementara Menteri ESDM selalu adalah partai politik. Masih ingat ngomongan Irma Caniago yang mengatakan bahwa partai politiklah yang bersalah. Jangan salahkan Jokowi satu orang, tapi partai politiklah yang salah satu. Nah, itu artinya apa? Artinya kalau partai politik ini tidak dibumi hanguskan di Indonesia, repot. Walaupun nanti berganti juga tetap sama. Ditelisi aja menteri sekarang siapa, menteri yang kemarin siapa. Kecuali menteri seperti menteri investasi itu Menteri Bahlil. Menteri Bahlil itu adalah bekas LSM, jadi dia berani untuk teriak sebenarnya siapa, dan udah teriak kan, didengar pendapat DPR dan DPR-nya teriak-teriak karena nama partainya disebut. Nah, seperti itu. Terus ditambah lagi hukum kita masih melihat siapa sih yang terlibat. Kalau yang terlibat orang gede itu bukan berarti harus kaya ya, tapi orang pangkat kayak gitu-gitu mereka tidak berani atau ogah kayak gitu. Nah, pertanyaan saya, ini kan sama aja seperti benang rumit ya, bulat kalau bahasa Jawanya. Nah, bagaimana cara kita membersihkan kalau enggak cut generation lah? Beranikah kita cut generation sementara yang profesor-profesor teriak-teriak semuanya juga partisan partai politik? Dan lebih celaka lagi pada saat MMD menjadi Menko Polkam, mengangkat 5 kalau nggak salah 4 atau 5 tenaga ahli untuk membenahi hukum di Indonesia, tapi yang diangkat adalah orang-orang yang teriak-teriak saat ini, dan termasuk juga bintang film dari Dirty Food.
Lah hal kayak gini, siapa bintang film dari Dirty Vote, terus siapa yang profesor perempuan yang teriak-teriak, itu semuanya kan bisa dibaca jelas pronya ke partai politik atau tidak. Jadi sudahlah, percuma teriak karena saya nggak kebagian, tapi saya akan diam kalau saya kebagian. Terima kasih. Saya nggak mau panjang lebar kan Mbak. Itu 207 triliun sekarang udah nggak main ember-emberan lagi Mbak. 271. Iya 207 triliun sekarang udah nggak main emberan lagi koruptor semuanya ini. Itu diusut tuntas lah. Diusut tuntas itu dari cacing sampai gajahnya itu disikat habis semua itu. Bukannya apa-apa, gila. Udah nggak main emberan lagi ini korupsi kita ini. Mungkin menjadi-jadi. Mungkin mau habis kekuasaan, mungkin tikusan bergerilya semuanya. Jadi kata kuncinya, ya kita mau bicara siapa lagi penegak hukum kita. Sini kita susah juga mau ngomong, sini penegak hukum ini. Jadi siapa kita mau ini? Apakah rakyat yang turun kedaulatan rakyat ini? Kedaulatan rakyat saja sedang dipermainkan. Jadi kita bergantung sama siapa untuk mengusus 271 triliun ini. Rakyat jelata susah sekali untuk ngapa-ngapain, tapi tetap harus bayar pajak. Untuk mereka enak, mereka menciduk uang-uang gitu. Nyaman kan? Tanpa kerja, tanpa apa. Waduh, mewah-mewahan mereka, hidup hedonisnya ditunjukkan. Jadi kembali lagi, rakyat jelata hanya menuntut, tolong diusut tuntas lah. Dari gajah sampai cacing itu disikat habis lah. Kalau memang mereka itu terlibat. Kasihan rakyat jelata ini Mbak. Walaupun mereka jelata ini susah, mereka tetap bayar pajak untuk mereka kok, untuk menggaji mereka. Jadi kata kuncinya, tolong rakyat jelata minta tolong diusut tuntas lah itu. Dari gajah sampai cacing, kalau memang mereka terlibat, sikat habis. Begitu saja, makasih. Ya dalam hal ini saya lihat korupsinya sangat jumbo ya, ini fantastis sekali. Makanya sebenarnya pemerintah harus menjelaskan ini nilai ini unsurnya apa saja ya. 271 triliun loh ya, bukan miliar. Ini luar biasa sekali. Pemerintah harus bisa menjelaskan ke masyarakat ini 271 triliun ini unsurnya apa saja, rinciannya ya. Jadi masyarakat bisa jelas apakah ini termasuk kerusakan lingkungan atau hanya nilai timahnya saja yang diambil, atau dengan yang lain-lainnya ya, mungkin atau tambang-tambang lainnya juga. Jadi ini harus dibuka semuanya, pemerintah harus bisa menjelaskan. Kedua juga ini Kejaksaan Agung ya harus berkoordinasi ya dengan KPK, karena saya lihat ini yang ditangkap ini bukan pejabat-pejabat setempat. Saya kurang yakin itu kalau pejabat-pejabat setempat itu tidak ada yang terlibat. Jadi sebaiknya berkoordinasi dengan KPK, karena ini bukan KPK yang melakukan ini ya, penangkapan gitu. Jadi ya sebaiknya berkoordinasi lah gitu ya. Demikian pendapat saya. Terima kasih. Kasus kayak gini kan udah sering banget tuh Mbak, banyak sekali terjadi dan selalu berulang-ulang, dan pelakunya pun nggak pernah kapok, selalu berganti setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Jadi bagi saya sih kalau cuma sekedar diusut, dihukum, diproses, kemudian bebas, lepas sih nggak ada gunanya Mbak. Caranya sih cuma satu Mbak, begitu terbukti bersalah udah langsung didor aja Mbak. Biar jadi contoh juga bagi para calon-calon pelaku lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama gitu Mbak. Karena saya lihat di Indonesia ya, selama saya hidup ya Mbak, ini belum pernah ada sih pelaku yang langsung ditembak di tempat atau dihukum mati gitu Mbak, supaya pada kapok. Udah itu aja sih Mbak. Fenomena puluhan tahun tidak akan ada obatnya, kecuali kita ngikuti langkah-langkah China, yaitu presidennya bilang dia akan bikin undang-undang hukuman mati buat koruptor, termasuk buat diri dia sendiri. Nah, kalau presidennya bicara begitu, DPR-nya mungkin harus dibubarkan atau DPR-nya harus semua setuju, karena kepala pimpinan negara yang
menginstruksikan. Demikian, terima kasih. 271 triliun itu tentunya sudah lama terjadinya korupsi, kenapa baru ketahuan. Kemudian juga itu yang pada pamer rumah bagus, elit itu mungkin harus dicek juga korupsi atau enggak, dan pajaknya juga. Menurut saya yang efektif itu sebagai efek jerahnya tembak mati, hukum mati ya Pak. Karena kalau seumpamanya percontohan satu aja pidana korupsi itu cuma keringanan setiap tahun dan remisi setiap waktu tanggal merah itu berlaku, artinya kan tidak efektif hukum terhadap korupsi yang merugikan bangsa dan negara kita itu. Jadi domainnya saya rasa memang sudah tepat gitu, karena itu kan termasuk hukum nasional kita sendiri pribadi Pak, bukan hukum buatan POC zaman Belanda dulu yang kita anut seperti sekarang ini. Kalau seperti sekarang kan hukum adat aja pun hukum pancung sama seperti hukum Arab sana. Mencuri sekali dipotong tangan kanan, mencuri 2 kali potong tangan kiri. Dan itu efektif terhadap hukum itu sendiri atau kerusakan moral bangsa atau kelompok itu sendiri. Jadinya bangsa itu kan lebih maju seperti Cina, kita perhatikan kan, disiapkan peti mati, memang tidak main-main untuk terhadap koruptor itu sendiri. Dan ini yang seluruh dunia harus pahami, mereka hanya dititipkan. Undang-undang mengatakan jelas demikian, bahwa kekayaan alam Indonesia ini hanya dititipkan kepada negara, selebihnya milik rakyat Indonesia yang memiliki kepentingan. Tanah tumpah darah kita adanya di tanah rakyat Indonesia, air Indonesia, begitu juga darah tulang kita. Mungkin begitu. Terima kasih. Jadi sebetulnya kan ini bukan baru. Nah, memang ya kalau kita bilang seharusnya kan ada satu sistem monitoring berapa, nggak usah masalah tambang timah, batu bara kah, minyak kah, atau tambang-tambang yang lain kan harus jelas berapa sebetulnya pengeluarannya per hari atau per menit atau per jam, berapa ton dan berapa setorannya ke negara, kan begitu. Dan IUP-nya itu berapa luasannya, kan jelas. Sampai sekarang itu banyak penambang-penambang gelap. Ya kalau misalnya apa yang kata Mahfud MD, kalau semuanya diatur tambang ini dengan baik, digaji rakyat Indonesia 20 juta per bulan, bisa, karena beliau mungkin udah dapat data gitu. Jadi kalau memang ini benar-benar mau diperbaiki, ya bikin monitoring. Misalnya kalau bisa di kantor presiden itu, apa yang dikeruk, apa yang dijual, ada, dia tinggal tasking gitu, oh tambang ini sekian produksinya per hari, tambang ini sekian produksinya per hari. Apa susahnya sih? Sekarang zaman udah canggih. Sedangkan misalkan dari daerah, dari pedalaman, dari pulauan pedalaman, sekarang pakai CCTV kan bisa langsung ngomong. Kalau pengawasan begitu, mau atau tidak. Dan ini saya pikir pasti ada oknum yang terlibat yang udah kenyang. Ini karena memang mungkin ada, ya biasalah perebutan geng barangkali. Ya sehingga dimunculkan kasus ini. Terima kasih. Kasus seperti ini kan sudah sering berlangsung, udah berkali-kali, dan banyak orang juga, banyak personal yang ganti nih Mas. Jadi menurut saya sih kalau hanya sekedar disidik, dilaporkan, diproses hukum, dipenjara, kemudian bebas tuh, saya rasa nggak akan memberi efek jerah apapun pada si calon-calon pelaku berikutnya. Mungkin lebih baik untuk memberikan shock terapi yang benar-benar serem gitu ya kepada calon-calon orang yang mau berkorupsi. Mungkin lebih baik koruptor yang sudah terbukti bersalah tertangkap dan bisa dibuktikan semua perbuatan kejahatannya, jangan dikasih hidup aja Mas, langsung aja tembak di tempat atau dihukum gantung gitu. Contohlah negara-negara yang seperti Cina, Jepang, akhirnya kan mereka bebas tuh dari korupsi, walaupun nggak semuanya bisa bebas, tapi paling nggak bisa meminimalisir gitu orang-orang yang berniat jahat. Oke, cukup. Salah satu advice dari
ibu yang ahli dalam ini ya, hukum pencucian uang atau money laundering, maka patut kita duga dan yakin saya ya, pihak kejaksaan yang udah luar biasa kinerjanya, tidak mungkin ini hanya melibatkan Crazy Rich Pig itu yang wanita satu orang aja. Ini pasti banyak mesin-mesin laundry yang juga sudah bekerja dalam 2 atau 3 tahun terakhir ini yang harus digulung gitu. Walaupun mereka ini tentu saat ini juga sedang mencari para pengacara yang bisa mencari dalil-dalil untuk pembenaran, entah itu karena dia tidak tahu atau kemitraan, partnership atau apa, seolah-olah uang itu adalah uang yang tidak tahu dia uang itu mengalir kemana. Tapi kalau follow the money, rasanya tidak berlebihan kalau kita katakan sampai 100 atau 150 orang patut untuk dimasukkan penjara dalam kasus ini, karena uang itu mengalir kemana-mana. 271 triliun itu bisa dalam bentuk banyak hal ya, properti dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita dukung dan kita dorong kejaksaan supaya 100 sampai 150 orang ini dicekal, secepatnya dicekal, dibekukan juga rekening banknya. Kalau mengenai hukuman yang dijatuhkan ya kita pakai hukum pidana yang ada saat ini. Kalau nunggu dihukum mati dan sebagainya malah nggak dihukum-hukum nanti. Jadi pakai instrumen yang ada saat ini, tapi saya rasa ya 100 sampai 150 orang udah wajib dicekal dan wajib diberikan rompit tahanan kejaksaan. Terima kasih. Ya, jadi kalau komen saya pertama, jangan lagi kita berpikir apa yang harus kita lakukan next. Jangan mikir ke sana deh. Ini makanya pertama-tama saya acungkan jempol ya bagi pihak kejaksaan. Tapi yang lebih hebat lagi di belakang kejaksaan, intel ini begitu hebat ya. Dan kalau kita nggak salah beberapa waktu yang lalu memang sudah terkuak ya bahwa ada aliran dana gendut triliunan ya. Bahkan sudah masuk ke ranahnya Menkyu ya waktu itu ya, kalau kita nggak lupa ya Pak Anto ya. Jadi posisinya memang jangan lagi kita dibawa ke pola, masyarakat dibawa pola, wah ini pembenahan sistem, wah ini harus ada perubahan undang-undang apa. Jangan. Yang pertama-tama udah jelas ini bahwa 2 perusahaan boneka yang menjadi sumber korupsi ini dituntaskan ya. Kalau kita dengar komennya Pak Kamarudin Simanjuntak, jelas memang harus cepat segera dituntaskan 16 tersangka besar ini ya. Kalau menurut dia si Harvey Muiz dan Helena Lim ini masih di bawah, kalau benar juga gitu, masih ada yang di atas. Ya, hari ini kita dengar ada Najwa Shihab, kita langsung aja buka rekeningnya seperti apa gitu. Dan ini pasti ada sangkut pautnya Raffi Ahmad. Yakin saya nggak mungkin Crazy Rich seorang kayak gitu, ya kan, cuman konten-konten entrepreneur, aduh, ya kan, gitu loh. Jadi Raffi Ahmad, Najwa Shihab, Atta Halilintar, dan masih banyak uang orang-orang yang memang diajak bermain untuk money laundering ini segera ditangkap gitu loh. Dan dihukumannya bukan hukum mati, tetapi semua asetnya ditarik semua gitu. Lebih kurangnya pas habisin semua gitu loh. Karena apa? Karena nggak mungkin, jangan kalau kedetek wah asetnya cuma 100 miliar. Padahal yang udah jelas-jelas ngalir 2 triliun udah diselesai, stop ya. Nah inilah yang harus dikawal gitu loh. Makanya negara harus, kejaksaan harus benar-benar jujur ya di sini ya, demi kita bersama gitu loh. Makasih. Jadi khusus mengenai korupsi TINS ya, yang mengenai timah, itu salah satu bentuk kelemahan yang pertama adalah di dalam pengawasan BUMN. Karena IUP-nya yang dipakai oleh penambang ilegal itu adalah IUP-nya PT Timah. Jadi salah satu cara untuk mengatasi seluruh korupsi di Indonesia ya, pertama itu Menek BUMN itu benar-benar harus melakukan pengawasan.
Begitu juga di PT Taspen ya yang terakhir itu. Jadi BUMN ini banyak sekali korupsinya. BUMN Karya itu hampir bangkrut. Wijaya Karya, Waskita Karya, Adikarya, macam-macam itu ya. Bahkan ada yang mau di PKPU dan segala macam ya. Jadi BUMN itu adalah milik negara. Harusnya itu paling bersih dan paling efisien di dalam melakukan operasi perusahaan gitu. Jadi pertama itu memang BUMN-nya dirapiin dulu deh gitu. Sementara ini kita lihat kan banyak kepentingan-kepentingan politik yang nyantolnya di BUMN. Pemilihan direksi, komisaris, segala sesuatunya itu penuh dengan intrik dan kepentingan. Apalagi kalau mau pemilu, mau segala macam gitu. Nah itu jadi kuncinya di mana? Bukan di masyarakat, di BUMN sendiri, di pemerintah sendiri. Itu yang pertama yang harus dibersihkan. Selain kita bicara misalnya status KPK. Kalau KPK itu sekarang ya dikembalikanlah menjadi independen. Dibesarkan dia, bisa dibentuk organisasinya di seluruh daerah. Menjadi partnernya kejaksaan dan segala macam. Ya selain aspek-aspek lain ya banyak yang harus didiskusikan. Tetapi yang paling penting menurut saya, pemerintah sendiri deh. Clean governance itu perlu dilaksanakan. Itu yang pertama, nggak usah dicari ke mana-mana gitu loh. Ini kan BUMN Timah ini ya harusnya aset negara, harus dijaga. Begitu juga misalnya ya Taspen, begitu juga BUMN Karya. Itu bobrok semua tuh. Gimana itu malah ngurusin sepak bola itu Pak Menterinya. Bingung kita rakyat kecil nih. Itu mungkin komennya. Saya mau mencoba menambah dari perspektif yang berbeda, ya ini pelaksananya, yaitu kejaksaan. Ini salut nih buat kejaksaan nih. Biasanya dulu sebelum ada perubahan undang-undang KPK itu yang kakap-kakap begini KPK nih. Tapi ya semua udah tahu lah ya bagaimana KPK kita sekarang. Nah makanya salut nih dengan kejaksaan kita nih. Hanya ini yang perlu nih. Tadi dikhawatirkan jangan sampai yang kejaksaan yang melaksanakan ini orang-orangnya itu ada yang masuk angin mungkin ya, atau sakit gigi gitu ya. Tapi yang lebih penting lagi sebetulnya selain dijaga supaya tidak masuk angin, juga justru jaga betul-betul dijaga ini kejaksaannya. Karena ini kalau angkanya sampai sebegini besar ini nggak mungkin anak-anak dalam tanda kutip ya anak kecil yang main, nggak mungkin. Ini pasti orang-orang yang punya kekuatan lah gitu ya, power ya, yang juga punya resources gitu. Jadi harus dilindungi nih, kejaksaan juga harus hati-hati supaya tidak ya. Ini saya juga berdoa semoga sehat-sehat kejaksaannya dan berdoa semoga selamat gitu, karena rasanya ya mudah-mudahan nggak terjadi, tapi rasanya kalau udah sampai uang besar begini bukan hanya mempertaruhkan jabatan lagi ini, mempertaruhkan nyawa ini. Jadi saya berharap ada perlindungan kuat gitu ya untuk kejaksaan yang melaksanakan proses ini. Terima kasih. Ini kalau lihat dari ceritanya katanya dari tahun berapa nih, 2000 berapa tuh. Ini kalau bukan korupsinya rame-rame ini nggak mungkin. Jadi nggak mungkin cuman selebriti doang. Terus sama siapa tuh yang perusahaan swasta itu kan. Iya. Karena ini kan jumbo banget. Itu pasti banyak oknum pejabat kelas kakap tuh yang terlibat. Sekarang poinnya ini Jaksa Agungnya berani apa enggak? Apalagi kan sebentar lagi ganti presiden nih, nggak tahu Jaksa Agung yang ini masih dipakai apa enggak. Nah ini masa peralihan juga kan. Tapi yang saya heran begini, ini kan BUMN ini kan setiap tahun itu diperiksa BPKP. Itu kok laporannya bagaimana? Dibaca apa enggak sama direkturnya atau sama menteri apa BUMN-nya, ya kan? Dibaca apa enggak? Kok sampai bisa ratusan triliun kebobolan? Ini kan bukan uang kecil. Jadi saya bilang nih memang
Aduh, bangsa ini kita punya APBN ini jebol nih gara-gara yang kayak begini nih. Iya. Ya, jadi kita yang rakyat-rakyat biasa yang bayar pajaknya udah bener, setiap tahun disuruh nambah, nanti dikorupsi sama yang orang-orang begini. Jadi kalau mereka ini nggak dihukum berat, nggak dibikin kapok, ya ini mau ngomong apa lagi? Apalagi ya mudah-mudahan lah presiden barunya sadar gitu loh. Ya. Dia kan presiden baru kan uangnya udah banyak. Ya kan? Ya. Oh, paling kaya presiden dari seluruh presiden ada paling kaya. Nah, kalau masih cari kekayaan juga mah kebangetan. Ya. Yang begini mesti diberantas habis supaya pamornya dia ini bener-bener nih, apalagi pendukung-pendukung partainya ini kan bukan orang sembarangan. Supaya pamornya bener-bener nih bagus di mata rakyat. Itu 271 T ya. Harga timah tahu nggak berapa? 27.000 US dollar per ton. Jadi kalau 271 T dibagi dengan 27.000 US dollar itu kurang lebih ada 10 juta ton Pak ini. Oke. 10 juta ton itu artinya sama dengan 10 miliar kilogram Pak Beni. Itu satu pulau dari wilayah Indonesia yang luar biasa kayanya itu ya. Itu persoalan sumber daya alam yang begitu kok nggak merata untuk penduduk yang 200 juta. Let's say kita nggak ngomong 200 juta lah untuk penduduk di provinsi itu. Saya menyoroti yang paling bertanggung jawab ya, ini kan perusahaan pemerintah ya, BUMN ya. Jelas ini Pak Erick Thohir. Dia punya slogan apa namanya? Akhlak. Iya. Nah, ini dikerjain sama oknum-oknum yang nggak punya akhlaknya, bahasa gaulnya gitu. Ya, kita lihat si Muiz lah, Harvey Muiz itu tenang sekali, datar sekali. Jadi istilahnya dia yakin sekali ini bisa dinegosiasi. Kalau tidak deal itu artinya harganya belum cocok. Kalau deal berarti harga cocok. Itu aja Pak Beni. Nah, karena dia punya kemampuan finansial yang cukup kuat, maka dia tenang gitu loh. Nah, tadi di topik disinggung bagaimana membahas memberantas korupsi. Udah susah menyampaikan pemikiran, pembuktian terbalik, dihukum mati segala macam, orang nggak ada takutnya. Jadi ini persoalan bangsa lah. Ini nggak tahu, kita memang punya istilahnya kekayaan banyak, tapi ya nggak bisa punya regulator dalam hal ini ataupun oknum kalau nggak mau dikatakan yang mengatur permainan ini supaya berkeadilan sosial. Iya, ya yang dikatakan oleh Pak Ahok itu yang mengadministrasikan semuanya dengan baik. Jadi ini terulang lagi, bahkan memecahkan rekor sama kayak dolar hari ini. Ini kan 270 triliun. Itu ya kita jujur aja tidak merugikan APBN, tetapi merugikan negara. Dan itu sudah berjalan hampir 8 tahun. Ada lagi yang menghabiskan APBN, bukan merugikan ya, menghabiskan APBN 500 triliun dalam jangka 1 bulan. Ini kan udah negara tadi yang bilang Wakanda. Pasti nggak kenal Wakanda, tapi yang jelasnya udah rusak, semuanya udah rusak. 1 bulan 13 hari habis 496 triliun. Itu APBN itu jebol. Buat makan ya Pak. Aduh, itu mesti kita sekali makan-makan Bung deh. Ada Pak Yansen nih. Kita nggak usah pakai APBN, pakai kantong sendiri aja. Dan kasus tambang timah itu kan Pak Mahfud sudah bilang kalau itu bisa dihindarkan, rakyat akan terima 20 juta per bulan. Itu kan luar biasa. Dan itu mungkin sebagian kecil, masih banyak lagi kasus-kasus besar, tambang timah, tambang minyak, juga ada petrol, tambang batu bara, tambang emas segala macam. Itu semua luar biasa, bocor, cor. Nah, yang kedepannya ini ya kita harus benar-benar, terutama Kejaksaan Agung nih, kalau kita ngandelin KPK kan hanya OTT.
Kalau Kejaksaan Agung kelihatan sekali itu karyanya sangat besar, yang triliun-triliun semua diungkap sama Kejaksaan Agung. Kejagung ya. Mudah-mudahan kesananya bisa lancar semua nih, ini. Itu udah hampir 1/10 ya, 10% dari APBN kita loh. Itu untuk satu daerah loh Pak, untuk satu daerah di daerah Bangka Belitung kan ya, gitu ya. Betul. Kita bisa bayangin bagaimana potensi tambang di negara kita itu sampai ke dari ujung Aceh hingga Papua itu tambang semua. Iya. Nah, kita potensi korupsinya itu kalau dilihat itu dari PT Timah ini aja udah gede sekali Pak, udah hampir 1/10 dari APBN kita. Nah, yang saya heran itu bertahun-tahun sampai 8 tahun itu baru ketahuan. Iya. Nah, selama yang menurut saya sih kayaknya ada di satu pihaknya ada yang tidak kebagian kue-kue manisnya itu loh Pak Beni. Makanya akhirnya sampai terkuak. Kalau enggak 1-2 tahun juga udah ketahuan Pak Beni. Iya, betul. Namanya uang ratusan triliun loh, bukan receh ini. Iya. Iya kan Pak Beni. Betul. Nah, jadi saya juga lihat ini pengawasan di negara kita ini untuk terkait hilirisasi ambang, terus uangnya kemana, terus yang ngurus siapa, itu gelap sekali Pak Beni. Karena kita tahu ya kalau tambang ini kan banyak pejabat-pejabat di dalamnya. Udah itu banyak oknum-oknum, banyak backing, bahkan backingnya itu orang-orang berbintang. Kita tahu ya, kita tahu sendiri karena tambang-tambang pemerintah ini yang BUMN ini kebanyakan didukung oleh para partai politik. Kalau dilihat seperti yang kita tahu kan pemegang produksi timah terbesar itu adiknya Pak Prabowo. Yang di Bangka Belitung itu Pak Hasim ya. Nah, politik balas budinya itu kental sekali kalau di pertambangan itu. Akhirnya Bangka Belitung sebenarnya sekarang adalah paling kasihan adalah rakyatnya di sana, karena tambang timah sekarang tidak bisa dijual ke PT Timah. Atau kapan dibayarnya. Karena tambang itu benar-benar tidak bisa makan. Karena ya tidak bisa menjual, karena ya endegangnya on and the gang, presiden kompaknya sudah ketangkep dan yang the gang itu sudah ketangkep. Dan kalau kita lihat 271 triliun itu korupsi, sedangkan cuma saja selama 6 tahun, selama 5 tahun itu omsetnya cuma 60 T, untuknya cuma 1,3 sampai tahun kemarin rugi. Tahun sebelumnya juga cuma untung 1,3 T, tahun lalu rugi 450 M. Agak aneh juga sih, agak miris, angkanya itu agak kurang berimbang. Sekarang ada rakyat Bangka yang tidak bisa menjual timahnya, sedangkan sekeliling lautnya itu semuanya banyak tambang keruk yang kapal keruk yang dikuasai oleh para pejabat. Jadi gini, kita punya tanah, kita nambang timah itu tidak bisa kita jual ke PT Timah. Karena pertama kita tidak punya izin, ilegal. Kedua, harganya jauh. Sedangkan yang dibutuhkan oleh penambang itu cash. Cash itu ya. Dan kita nyentuh angka mereka CHM, AON dan sebagainya itu sangat panjang sekali rutenya. Dan kalau kita jual ke Timah Pak, itu kemungkinan besar nggak dibayar. Jadi solusinya mungkin ada Bupati Bangka Tengah dan kemudian Bupati Belitung kemarin juga udah menyorot. Saya juga lihat di TikToknya itu di TikTok. Kalau emang berimbang, kita harus mendengarkan bahwa suara-suara yang di TikTok yang berasal dari bangsa Bangka. Karena saya tahu bahwa di mana menjual timah sangat susah. Itu para penadah ini. Cuma sekarang penadah hilang. Jadi atau mau bilang siapa ya? Karena satu sisi rakyat butuh makan. Ya kecil ya, punya tanah ya. Karena kita nggak bisa jual timah. Kayak sama kalau kita ke Jakarta, kita ambil, kita jual air dari tanah kita nggak bisa. Aku tidak punya izin. Sama seperti itu rakyat Bangka sekarang. Lautnya udah habis, kena keruk semua. Yang dimiliki oleh PT Timah dan berbagai pejabat yang lain. Jadi mudah-mudahan dengan kasus ini mungkin terbuka ya faktor-faktor baru yang bisa terbagi semua orang gitu. Terima kasih. Baik. Dan dari saya sebagai Putra Bangka. Ya, ini seolah-olah 270 triliun itu ada uangnya, itu kan angka imajinatif. Angka hitung-hitungannya orang hukum saja, kerusakan lingkungan sekian ratus T gitu. Nggak ada duitnya itu. Cuma angka di kalkulator doang supaya nanti
dicerat bisa seberat-beratnya, atau mungkin kalau ada feedbacknya bisa agak gedean sedikit lah. Rahasia antara kita berdua aja lah Pak ya. Lantas itu duitnya nggak ada sebanyak itu omong kosong. Baru Pak Mahfud bilang satu orang dapat 20, kapan itu kan karena beliau mau cawapres, jadi ngomong itu yakin deh Pak, beliau kalau calon nggak bakalan deh dapat 20 juta. Emangnya beliau jadi Menko Polhukam bikin apa? Kenapa nggak ditangkap? Setelah mengundurkan diri baru ngomong. Itu kan cuma politik, nggak ada duitnya. Ada orang bangsa sendiri santai-santai saja, pulaunya bolong-bolong itu. Mereka juga rame-rame ikut keruk gitu loh, sowat gitu loh. Yakin deh mau hasil tambang sehebat apapun, tidak korupsi pun, Anda tetap harus kerja, jangan mimpi mau dapat uang gratis dari negara, nggak ada itu. Pendidikan sama kesehatan gratis ada beberapa negara, tapi umumnya harus kerja Pak. Jangan dibodoh-bodohin sama politisi, Anda akan diberi uang. Lebih baik makan ubi asli daripada makan roti di dalam mimpi. Banyak yang merasa 270 T, mana ada duit segitu, itu angka imajinatif, perlu diluruskan itu. Terima kasih. Pamer harta bikin miris, diperiksa Kejaksaan Agung atau Kejagung. Lihat kasus Harvey Muiz. Kita nggak bisa makan yang enak-enak, yaitu rebusan jagung atau jagung rebus lah. Gas BLBI kan 110,41 triliun ini. Betul. Ini Harvey Muiz gila. Saya sampai kaget ini di infotainment di berita manapun 271 triliun. Terus ikut juga Helena Lim. Aduh, dulu kan Helena Lim kan setahu saya kan pernah nyuntik COVID-19 pas pertama kali ya. Betul. Aduh, keterlaluan. Makanya jangan pamer harta kebanyakan deh di sosial media ya. Takutnya ya kita dicek harta semua sama Kejagung atau KPK, mati kita kayak Rafael Alun Trisambodo. Ya, kalau menurut saya sih itu yang pelaku itu minimal harus dihukum 40 tahun penjara Bu, maksimal hukuman mati Bu. Ya, karena pertama dia udah merugikan uang rakyat. Kedua, ekosistem yang ada di Pulau Bangka itu benar-benar rusak gitu loh Bu. Kalau menurut saya kesimpulannya semua itu ada permainan di dalam pejabat semua Bu. Ya. Tolong KPK untuk periksa semuanya Bu, dengan transparan dan terang benderang. Jaksa pun juga Bu. Terima kasih. Angka 207 sekian triliun itu itu hanya angka istilahnya angka hayalan yang benar-benarnya nggak ada, dan itu saya rasa bukan di itu aja, di Bangka sama Belitung itu memang sudah pulaunya sudah hancur-hancuran. Semua orang yang punya ekskavator bayar sekian ke petugas, mungkin juga nanti timahnya bisa jual ke PT Timah, katanya sudah boleh. Jadi yang mereka yang itu ya yang punya PT, yang mungkin agak gede lah, yang masyarakat perorangan juga banyak kok yang main hantam kromo di situ. Yang untungnya nggak sebanyak itulah, sampai ratusan triliun itu bohong itu. Cuma kalau rusak, ya memang sudah rusak. Hanya mereka lakukan, hampir seluruh ratusan di sana juga yang punya ekskavator itu terang-terangan kok. Itu barang besar sekali, lubangnya gede-gede semua. Nilainya berapa? Kalau dihitung suka-suka ya jadi bisa bukan 100, bukan ratusan, ribuan triliun gitu. Iya, saya mau ngomong aja, ini korupsi sebesar itu 271 triliun kalau nggak salah ya. Itu kenapa ya udah lama tuh nggak bisa ketahuan, dan bahkan itu udah tahun 2000 berapa kalau nggak salah, saya lihat dari tahun 2015 apa kalau nggak salah, pada 2000 berapa gitu ya. Itu memang di daerah Bangka itu nggak ada Pemdanya apa bagaimana ya, apa nggak ada penegak hukum, dan nggak ada ya bagaimana lah di daerah situ. Soalnya mestinya kan ada satu daerah kan harusnya ada pemerintah daerah, ada gubernur, terus ada kepolisian. Itu kenapa bisa sekarang baru terjadi begini gitu loh, setelah besar. Kemarin zaman siapapun ya presiden, masa nggak tahu sih ada keadaan begini. Bohong aja, mustahil kalau saya bilang. Kalau nggak ada pejabat yang tahu begini, saya rasa ini cuma belaga ngeliat aja dia. Lalu yang kena tuh swasta. Kayaknya di Indonesia itu kalau mau maju nih masalah korupsi Bu ya, coba contoh Korea Selatan ya.
siapapun yang terlibat, Presiden Korea Selatan aja bisa masuk sel, Bu. Walaupun udah nggak menjabat juga dimasukin sel. Yang menjabat juga sama kalau memang korupsi. Kalau Indonesia berani seperti itu ya, siapapun pokoknya salah kena gitu, Bu ya. Mau yang dari jabatan presiden pun semua kena gitu. Nggak ada yang kebal hukum. Saya rasa bisa kali hilang korupsi pelan-pelan di sini. Ya paling enggak undang-undang pembuktian kekayaan terbalik sama uang kartal tuh, Bu. Itu penting tuh, Bu. Kalau bisa disahkan ya. Menurut saya sih mungkin pelan-pelan ya, nggak mungkin sekaligus. Itu korupsi bisa menghilang gitu, Bu ya, di Indonesia. Kalau kayak sekarang tuh undang-undang yang 2 itu penting, tapi kenapa nggak disahkan? Nah itu yang saya bingung tuh. Jadi lembaga-lembaga di Indonesia itu eksekutif, yudikatif, legislatifnya juga kayaknya juga ada yang nggak benar gitu, Bu ya. Jadi korupsinya itu gimana bisa diberantas kalau 3 lembaga ini nggak benar-benar bersatu buat melawan korupsi? Karena itu korupsi besar. Biasanya korupsi itu ada kerjasama, banyak orang terlibat. Memang diproses benar-benar gitu dengan orang yang betul profesional gitu ya. Kasih aja KPK yang memproses itu, dilaporkan dengan benar dan bukti dan segala macam yang kuat supaya betul-betul diproses gitu ya. Dan jangan main-main gitu. Semua harus sama di mata hukum. Itu pasal 27 mereka jelas sekali gitu. Jadi siapapun dia tangkap, proses dan diproses sampai selesai tuntas. Walaupun ini tidak mudah karena cukup besar nilainya dan pasti banyak melibatkan banyak orang. Saya kira gitu. Saya sedih banget loh negara ini, benar wanita ya. Iya. Kok gini-gini amat ya dari dulu. Emang ntar di akhirat itu nggak ditanya apa tuh duit segitu banyaknya buat apaan gitu loh. Insaf lah wahai para koruptor, insaf. Apalagi ini melibatkan tersangkut juga deh nih ya. Gak tahu deh nih yang baru terpilih ini nih keluarganya. Benar kan tadi disebutin juga kan? Salah satu terbesar perusahaannya dia kan. Iya. Saya habis pikir bener-bener loh. Kok negara begini-gini amat ya? Pejabatnya kemana sih otaknya? Bener. Kok hati nuraninya nggak ada sedikit ini pun juga? Aduh. Iya. Saya habis pikir bener-bener deh. Bener. Buat apaan itu duit? Buat apaan itu duit? Saya bilangin. Ya, ini kerugian negara sih ya, bukan korupsi sih. Jadi ini kayak kerugian lingkungan lah, kerugian ada 3 jenis yang tadi saya baca. Jadi bukan korupsi sih, tapi korupsi itu lagi dihitung katanya. Jadi dia dari PT Timah dia jual lagi ke ada tersangka lagi itu yang dia bikin berapa 3 perusahaan itu loh, itu belum dihitung sih. Cuman kan Indonesia begitu luas gitu loh. Dan itu belum lagi itu ada yang kayak penebangan hutan tuh yang di Kalimantan ada juga tuh yang dibahas tapi nggak gede. Nah ini begitu banyak luas Indonesia ini, tapi kok sepertinya kita pengawasannya nggak ada gitu ya. Atau saya merasa ya ini kurangnya di mana? Kurang di aparat atau ada yang membantu juga gitu ya. Jadi kan kelihatan tapi dibiarin. Nah ini kan nggak pernah tuntas. Menurut saya sih pengawasannya nggak ada ini. Ini korupsi di Indonesia sih saya perkirakan nggak bakalan selesai. Karena manajemen kita sendiri aja nggak benar. Liberalismenya makin tinggi. Yaitu anggota DPR, partai-partai memerlukan uang. Dan juga di situ ada cukong-cukong dan backing-backing yang membackingi orang-orang yang korupsi ini, ya kan juga hukumannya nggak begitu berat. Kalau mau 20 tahun, paling dia menjalani hukuman selama 5 tahun. Dia nggak ada remisi segala macam, nggak akan kapok. Karena negara kita ini negara multipartai. Kalau mau di Cina kan lain. Cina itu kan satu partai doang, PKC, Partai Komunis Cina. Jadi di sini nggak bisa berlanjut lah. Udah pasrah aja lah. Memang betul sih, yang tadi memberikan aspirasi juga begitu, saya setuju ya. Jadi artinya betul-betul bagai menegakkan benang basah nih. Istilahnya seperti pungguk perindukan bulan, itu peribahasa yang kita pelajari di sekolah dasar dulu Mbak Anita ya. Sesuatu yang susah untuk diraih atau dikerjakan gitu loh. Karena apa ini udah jadi benang kusut ya. Kalau di partai politik, kontestasi pilkada aja kan membutuhkan banyak dana, bukan dana pemerintah kan. Akibatnya kalau kepilih, timbullah niat
untuk mengembalikan modalnya dengan jalan melakukan manipulasi atau penggelembungan harga. Nah ini repotnya gitu loh. Begitu juga dengan manipulasi tentang PN Timah ini ya. Jadi artinya dari lembaga legislatif, artinya dari DPR, kemudian pihak swastanya sendiri dan pengelolaannya sendiri, karena tiga hal yang berkaitan nih di sini gitu loh. Yaitu saya kira sulit ya, kecuali memang betul dimiskinkan sama sekali, kelihatannya kesian kan. Tapi kalau lihat perbuatannya orang banyak kesel gitu loh. Kayak Mbak Anita lihat tabrakan ya kan, atau bandit-bandit masuk ke rumah kita gitu ya, atau ke rumah mereka tidak segan-segan membunuh. Tapi kalau lihat dikeroyok orang kan mungkin kita ada rasa iba kan, bahkan ada orang yang melepaskan. Tapi kalau lihat perbuatannya dia beringas membunuh orang itu kita kesel juga gitu loh. Jadi artinya mungkin salah satu jalan memang susah untuk menghapuskan semua, kecuali yaitu dimiskinkan aja udah semua kekayaannya, jadi betul-betul merasakan penderitaan rakyat. Saya kira demikian. Ini kan tugas pemerintah mau tugas penegakan hukum. Penegakan hukum sama pemerintah itu kan, dia kan itu orang swasta, dia nggak bakalan bisa korupsi segitu banyak, karena kan kalau tanpa melibatkan aparat tempat itu kan, yang saya dengar dari informasi orang sono itu satu provinsi itu kebagian semua, aparatnya, jaksanya, polisinya, semua kebagian. Makanya kalau itu dari Bangka Belitung itu apartemen Bangka Belitung nggak bakalan mampu nyentuh dia. Aku dengar itu informasi itu dari pusat baru bisa nembus, baru bisa nembus nih, karena itu instruksi aku dengarnya instruksi dari Presiden. Makasih. 3 poin saya mau sampaikan. Satu, itu adalah kegagalan Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Slogannya kan terkenal di mana-mana, akhlak. Tapi itu yang jadi oknum-oknumnya itu tidak berakhlak. Kedua, saya menyampaikan iba ya untuk Provinsi Bangka Belitung ya. Itu kan timah itu udah dari zaman Belanda, kekayaan yang luar biasa. Tapi masyarakat di pulau itu, Bangka Belitung, tidak mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Itu parah sekali ya, 271 triliun untuk ya mungkin nilainya nggak sebesar itu, tapi kerugian yang timbul. Jadi artinya kekayaan alam yang ada itu luar biasa, parah rusaknya dipakai oleh oknum-oknum yang seperti itu. Terus yang ketiga, itu adalah tentang mereka yang terlibat. Ini yang baru kelihatan PT Timah, bagaimana dengan BUMN-BUMN yang lain, ya. Sebetulnya mereka tahu, ini hanya masalah pembagian jatah, ada yang merasa kurang kuat, akhirnya terbongkarlah, gitu loh. Kalau kita lihat, ini tidak ada keseriusan. Kita bisa lihat tampak dari terakhir suaminya daripada Sandra Dewi itu kelihatan tenang sekali. Artinya ya dia merasa dia punya uang dan hukum bisa dibeli gitu loh. Nanti dikasih hukuman berapa ada remisi lagi. Jadi masalah kalau tertangkap korupsi itu dalam tanda kutip bisa dinegosiasi akhirnya gitu. Jadi ini memang ada hal yang perlu dilakukan adalah sekarang ini pembuktian terbalik, dan kedua sanksinya kalau memang udah terbukti korupsi, hukum mati begitu loh, baru ada efek jerah yang benar dan pemiskinan termasuk di dalamnya. Itu. Begini, dia kok korupsi Timah Bangka kan memang mahal harganya. Sebenarnya tergantung hukum. Coba kalau ada korupsi kerupuk Bangka, bakmi Bangka, ya nggak, terasi Bangka nggak ada nilainya. Hampir masuk. Coba kalau semartabak Rudi Bangka nggak ada yang mau. Nah, itu mereka pintar koruptornya, cari yang mahal. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.